Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kali ini. Nah, di video kali ini di part 6, kita akan membahas tentang pengenalan fitur-fitur pada Zoom. Nah, jadi nanti ini ada list fitur-fiturnya, fitur-fitur yang akan kita coba atau kita pelajari seperti itu. Jadi kita lanjut aja untuk oh ya, tadi kan sebelum di part sebelumnya kita sudah membuat link Zoom-nya ya. Nah, untuk simulasinya kita coba bagaimana cara memulai Zoom-nya. Nah, yang seperti yang saya tadi katakan bahwa Zoom ini bisa dimulai sebelum jamnya, ya kan? Sekarang pukul 10, tapi kita bisa mulai nih, start this meeting. Nah, jika muncul seperti ini, kita klik saja Open Zoom Meeting. Nah, ini kita klik Join with Computer Audio. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan video, jadi saya matikan dulu. Stop video. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di simulasi yang pertama kita akan di sini ada apa nih? Accept peserta. Oke. Misal status kita saat ini kan kita adalah host ya atau admin. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita adalah host atau admin, di sini ada ini nih, tulisan host me seperti itu. Nah, untuk meng-accept peserta, caranya seperti apa? Kita balik dulu, misal kita kan tadi sudah membuat link dan sudah kita kirim di grup ya. Mana nih? Oh, sepertinya terputus. Saya tarik lagi layar HP saya. Oh, sebentar. Nah, ini sudah saya tarik layar HP saya. Nah, ini kita bisa klik saja di sini untuk langsung masuk ke Zoom-nya. Kita klik. Nah, ini biasanya pas awal kita akan diperintahkan untuk memasukkan nama kita. Misal di sini saya masukkan Anar Hawari. Oh ya, kita coba simulasi seperti yang tadi ya. Misal saya adalah peserta pelatihan e-commerce angkatan 1. Namanya Anar Hawari dan dengan nama BUMDes Maju Jaya. Misal seperti itu. Nah, ketika sudah kita klik OK. Nah, di sini akan ada tulisan please wait, the meeting host will let you soon. Nah, jadi kita nggak bisa langsung serta-merta masuk dan harus mendapat persetujuan dari host nih. Nah, kita balik lagi ke hostnya, ke halaman host. Nah, jika kita sudah masuk ke hostnya nih, ke halaman kita tadi, maka di sini ada tulisan waiting room dan di sini ada nih, ada orang yang ingin masuk gitu. Nah, tadi kan kita belajar tentang cara accept peserta. Nah, cara accept-nya gimana? Kita arahkan saja kursor kita ke namanya, kemudian kita klik admit. Nah, otomatis kalau di halaman peserta itu, nih di halaman HP saya, langsung sudah masuk seperti ini. Nah, kemudian agar suaranya masuk, kita klik call over internet. Nah, ini sudah masuk nih, seperti itu. Dan seperti tadi, oh sebentar saya kecilin dulu suaranya karena feedback. Nah, oke, sudah saya kecilkan suaranya biar nggak ganggu. Nah, tadi kan kita udah setting bahwa peserta yang baru masuk
mic-nya akan termute seperti ini tuh, langsung tanda coret. Jadi begitu dia masuk tadi nggak berisik kan, nggak tiba-tiba tiba-tiba blur ya masuk suaranya seperti itu. Nah, kemudian kita pelajari yang selanjutnya, fitur selanjutnya yaitu mute atau unmute. Nah, misal kita mau unmute dulu deh, karena kita kan ini lagi dalam posisi sudah mute. Nah, ketika kita ingin meng-unmute peserta atau misalkan pelatih meminta kita untuk tolong dong mic-nya si ini di unmute biar dia bisa ikut ngomong juga. Nah, caranya adalah kita arahkan ke pesertanya yang mau di unmute, kemudian klik ask to unmute. Nah, tapi setelah kita ask to unmute, tidak serta-merta mic-nya dia itu langsung ter-unmute. Kita perlu persetujuan dia juga untuk meng-unmute mic-nya. Nah, coba kita kan tadi sudah mengklik ask to unmute nih. Nah, kita lihat di halaman si pesertanya nih, ceritanya HP-nya si peserta akan muncul seperti ini. The host would like you to unmute. Berarti artinya si host minta kamu untuk menyalakan mic-nya nih. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya adalah ketika itu kita bisa memilih stay mute. Kalau stay mute ini artinya si peserta itu tetap ke dalam keadaan mute. Nah, kalau pesertanya emang ingin berbicara, kita klik di sini nih. Jadi host would like you to unmute. Oke, kita unmute. Ketika kita klik unmute, nah tuh udah ada gambar ininya nih. Udah ada gambar mic yang ada grafiknya naik turun seperti itu. Oke. Jadi kita telah berhasil melakukan unmute seperti itu. Nah, kita akan mute lagi nih. Caranya adalah dengan mengarahkan kursornya ke sini. Kemudian kita klik mute. Nah, sampai sini si mic pesertanya sudah sudah mute kembali seperti itu. Nah, kemudian ada caranya ketika kita pelatihan secara real itu kan pasti banyak banget nih list pesertanya. Kemudian kalau kita mute kayak tadi kan satu-satu kan capek juga ya. Nah, di sini di bawah ini ada tombol mute all. Jadi ketika kita klik tombol mute all ini, kemudian muncul seperti ini, kita klik yes saja, semua mic akan termute kecuali host. Seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham, kita lanjutkan materi berikutnya ya. Nah, yang berikutnya adalah rename peserta. Jadi misal ada peserta yang namanya itu masih salah. Kan sering kita temui itu kalau kita ikut Zoom ada yang belum merubah namanya sehingga nama di Zoom-nya itu adalah nama-nama brand dari HP-nya seperti itu. Nah, itu kan jadi kita nggak bisa mendeteksi nih orang siapa nih, seperti itu. Nah, untuk itu kita bisa merubah namanya. Jika kita sebagai admin, kita bisa merubah nama. Caranya adalah dengan cara mengklik ini nih, misalnya ini mau kita rubah namanya, misal mau menjadi nama yang lain, kita klik more di sini, kemudian kita pilih rename. Nah, baru kemudian kita ganti, misal namanya adalah Budi. Nah, kemudian kita oke. Maka namanya akan berubah seperti itu. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah pin video. Nah, sebenarnya ini pin video ini tidak terlalu urgent banget ya, karena secara default halaman yang tampil nih seperti ini nih. Ini kan halaman utamanya nih, dan ini adalah gambar yang besarnya. Nah, ini akan tampil besar seperti ini ketika orangnya berbicara. Semisal
eh, saya sedang berbicara nih, maka yang tampil di halaman utama ini adalah orang yang sedang berbicara. Namun bisa kita paksa untuk menampilkan orang yang tidak sedang berbicara dengan cara pin video. Misal seperti ini. Ini kan gambarnya kecil ya. Kita klik di bagian sini, kemudian kita klik pin. Nah, maka akan pindah nih. Di sini adalah yang utamanya. Yang tadinya kecil di sini pindah ke utama ini, seperti itu. Dah, jadi sebenarnya jika tidak terlalu penting tidak perlu, karena lebih baik jika defaultnya yaitu jika orang yang sedang berbicara maka dia yang tampil di halaman depan, seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu share screen. Nah, share screen ini uh, lumayan penting ya. Jadi terkadang panitia juga suka dimintai pengajar untuk melakukan share screen. Jadi share screen itu apa? Share screen itu menampilkan apa yang ada di laptop kita untuk ditampilkan ke halaman Zoom. Nah, jadi syarat untuk melakukan share screen, pastikan apa yang kita mau share sudah terbuka. Misal saya mau share screen ini ya, share screen materi saya ini ke teman-teman di Zoom. Nah, itu sudah saya buka nih. Kenapa harus dibuka? Jadi karena misal kita mau melakukan share screen nih, kita klik di bagian sini, share. Nah, ini ada tab-tab atau bagian-bagiannya nih. Nah, kita kan kalau belum terbuka, misalnya PowerPoint-nya belum terbuka, maka tidak akan muncul di sini. Seperti itu. Maka kita harus buka dulu halamannya. Nah, jika tidak muncul seperti ini kan saya kebanyakan membuka halaman nih, buka jendela. Jadi si PowerPoint yang mau saya sharing nggak muncul. Nah, kita klik yang ini nih, show all windows. Nah, tuh kan baru halamannya muncul. Jika sudah, kita klik materi ini nih, bagian PowerPoint yang kita mau share. Kita klik, kemudian kita klik share. Nah, ini harusnya sudah tampil di teman-teman semua nih di halaman Zoom teman-teman. Nah, coba kita cek ya. Tadi kan di Zoom itu ada HP saya tuh. Nah, HP saya kita buka. Nah, ini HP saya juga tampilannya udah sama seperti apa yang ada di laptop kita. Seperti itu, ya kan? Nah, nih. Dah, sampai situ kemudian cara stopnya bagaimana? Nah, untuk stop dari istilahnya men-share screen ini, caranya adalah kita klik di bagian sini nih. Ini ada tulisan stop share. Ketika kita klik, nah maka kita sudah kembali ke tampilan utama. Dan jika kita cek di HP saya, tampilannya juga sudah seperti biasa, tidak share screen lagi kayak tadi. Seperti itu. Dan kemudian kita lanjut lagi, di sini ada record video. Nah, record video ini nanti kita coba, baiknya sih kita cobanya saat sudah melakukan breakout ya, tapi nanti nggak apa-apa kita simulasikan di sini. Nah, cara melakukan record video adalah seperti ini. Jadi di bagian sini nih, nah di sini ada tulisan record. Nah, jika teman-teman itu statusnya bukan host, teman-teman itu tidak bisa melakukan perekaman atau merecord apa yang terjadi di Zoom ini. Nah, tapi kalau misalkan si admin ini mengizinkan teman-teman melakukan record, maka teman-teman bisa merecord apa yang terjadi di Zoom ini. Caranya adalah dengan mengklik tombol record. Nah, kemudian sudah nih. Di sini akan ada menunya nih berubah, yang tadinya cuma tulisan record jadi pause, stop atau stop recording. Nah, ketika teman-teman klik ini, maka recordingnya akan terpause atau terhenti sementara. Tapi kalau teman-teman klik yang ini, maka video rekamannya sudah kita hentikan. Nah, coba kita klik yang ini ya. Nah, videonya sudah berhenti. Namun ini filenya belum masuk ya, karena file itu akan tersimpan ke komputer ketika meetingnya telah selesai. Seperti itu. Nanti kita akan simulasikan setelah ini. Nah, kemudian di sini ada penggunaan virtual background ya.
Jadi cara menggunakan virtual background, caranya adalah seperti ini. Nah, misal kita ingin mengganti virtual background, kita akan masuk dulu ke zoom-nya nih ya. Kita hidupkan dulu kameranya. Nah, ini misal saya pin dulu. Nah, ini. Kemudian cara menggunakan virtual background adalah dengan cara kita klik ini nih. Di sini ada tanda panah kecil nih. Kemudian kita pilih choose virtual background. Nah, caranya gimana? Kemudian secara umum di sini ada filenya hanya 2 ini ya. Cuma kita bisa menambahkan. Misal saya mau ganti virtual background saya dengan file foto yang ada di di komputer saya. Misal di halaman picture, belum ada gambar ya. Oke, belum ada gambar. Misal kita download dulu deh. Kita cancel dulu, kita download gambar dulu. Gambar ini kita bisa nyari apapun ya. Misalnya kita mau nyari Google background kantor misal gitu ya. Nah, misal ini biar kesannya kita kayak di kantor gitu. Kita save dulu. Bentar. Ini kalau disimpan web file ya. Oke deh, kalau gitu kita snipping tool aja. Kita crop gambarnya. Nah, ini hanya karena ini ya, karena saya ternyata belum punya gambar karena kemarin laptop saya baru diinstal ulang jadi belum ada gambar apapun di laptop saya. Nah, ini kita save dulu. Oke, taruh di paste aja. Nah, kita kembali lagi nih ke zoom-nya nih untuk mengganti virtual background. Oke, tadi nih choose virtual background, kemudian kita klik tambah, add image. Kemudian tadi kan saya menyimpan gambarnya di sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik open. Ini nggak perlu. Nah, jika sudah itu, kemudian kita pilih gambarnya nih, klik. Oh, tetap disuruh ya. Oke deh, kita download dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini gambarnya itu sudah tercapture di belakang saya nih. Misal kita balik lagi ke non. Nah, ini akan background asli dari ruangan saya. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini sudah masuk ya, sudah bisa nih. Nah, ini misalkan kita bisa di sini ada 2 nih, bisa tanpa green screen, atau misalkan laptop teman-teman tidak bisa mengcapture tanpa green screen, maka pilihnya ini nih, I have a green screen. Nah, kalau misalnya pakai green screen, pastikan di belakangnya itu harus rata ya, backgroundnya harus rata. Nah, kejadiannya kayak gini nih, kalau misalkan di belakangnya itu nggak rata, harus diklik dulu seperti itu. Nah, ini kan tapi jadi kurang bagus ya kalau misalkan belakangnya kurang rata, ada yang ketinggalan nih, di bagian sini ketinggalan, jadi di beberapa bagian lagi yang tertinggal. Nah, jika teman-teman menggunakan green screen di belakangnya, pastikan milih, kalau misalkan ada pengaturan seperti ini, pilih dulu nih. Ketika ini diklik, dia akan memilih warna yang relevan menjadi background. Nah, misal nih, background saya kan dominan warna putih. Ketika saya klik ini, maka hasilnya akan bagus kan? Tuh. Cuma, kalau misalkan saya salah memilih nih, saya klik di sini dan kemudian saya klik sini, nah yang keselect malah jadi seperti ini. Maka dari itu, baiknya pilih yang di sini. Nah,
Seperti itu. Atau nanti kalau kita kan pakai green screen, pilih yang bagian warna hijau seperti itu. Oke. Nah, sampai sini kita sudah berhasil melakukan virtual background ya. Nah, virtual background seperti ini. Jadi di sini kesannya kita seperti ada di dalam kantor ya, padahal ini hanya gambar saja seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut yang berikutnya, yaitu memilih kamera. Oh, nah ini jadi opsional ya. Semisal nanti defaultnya itu kamera itu kan akan terpilih seperti ini nih, USB kamera. Nah kan USB kamera. Cuma nanti kalau teman-teman misal pakai webcam di luar kamera, misal webcamnya rusak, kemudian pakai webcam yang USB webcam tuh. Nah itu nanti ketika webcamnya dicolok, kita bisa memilih kameranya di sini. Misal di sini kan adanya cuma USB 2.0 kamera, karena saya cuma pakai itu doang, cuma pakai kamera bawaan laptop saja. Nah, misal nanti kita pakai webcam, kemudian kita colok ke port USB, nanti di sini akan muncul nih, misal merek kameranya webcam Logitech. Nanti di sini tulis webcam Logitech, kemudian kita centang seperti itu. Nanti kameranya akan berpindah ke si webcam Logitech tersebut seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah memilih audio. Nah, memilih audio juga bisa kita pilih nih. Nah, kalau ini bisa kita simulasikan nih, karena saya memakai mic-nya itu bukan mikrofon bawaan laptop. Nah, jadi kalau misalkan mikrofon bawaan laptop itu kita klik yang di sini nih, ini akan mic-nya itu yang aktif adalah mic yang ada di laptop, biasanya yang ada di depan, di sebelah kiri atau sebelah kanannya kamera nih. Nah, karena di sini saya pakai mikrofon dari bawaan headset yang ini. Nah, jadi saya centang yang mikrofon ini, mikrofon USB audio device seperti itu. Ya, jadi bisa kita pilih nih. Speakernya juga gitu. Misalkan speaker kita mau pakai yang headset yang sedang saya pakai nih, headset yang ini. Nah, headset yang ini, maka kita pilih yang speaker USB audio device. Namun kalau kita mau speaker bawaan laptop, kita centang yang ini, speaker high definition audio device seperti itu. Nah, itu cara untuk memilih mic atau speaker yang kita gunakan adalah di bagian sini, di bagian yang mic, terus klik yang tanda ini panah kecil ke atas seperti itu. Oke, nah kemudian materi selanjutnya apa? Live meeting. Nah jadi sebenarnya fitur-fiturnya itu saja yang diperlukan oleh seorang panitia nanti ya saat menjadi host di sebuah meeting. Oh tapi satu lagi kita lupa, yaitu chatting. Nah chatting itu kan nanti pasti kita perlukan untuk melakukan ini permohonan ini untuk si peserta daftar hadir maksudnya. Jadi kan misal nih tadi kan kita udah bikin daftar hadir di sini ya. Mana sih daftar? Nah, ini daftar hadir kan. Terus daftar hadirnya mau kita kirim ke Zoom. Nah, kita klik saja seperti tadi, kirim, salin, kemudian kita pilih salin. Nah, kemudian di Zoom ini kita pilih bagian chat. Nah, ketika kita klik chat, kemudian akan muncul nih di bawah nih. Nah, ini kita bisa pilih mau, kalau everyone artinya semua orang yang ada di Zoom ini bisa melihat chat kita. Namun kalau kita memilih nama orang, misal kita klik ini, maka chat yang kita klik di sini hanya akan terkirim ke satu orang tersebut. Nah, karena kita ini membutuhkan pesan broadcast, maka kita pilih yang everyone in meeting. Nah, misalkan kita klik di sini, selamat pagi Bapak Ibu, mohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir di link berikut. Kemudian kita paste link yang tadi. Nah, ketika kita enter, nah ini pesan ini akan masuk ke semua orang yang ada di Zoom. Kemudian mereka bisa melakukan daftar hadir dengan mengklik link yang ada di sini.
Misal saya posisikan diri saya sebagai peserta nih. Misal ini kan saya jadi peserta nih kalau di HP nih. Nah, di sini kan, nah ini nih, kalau di peserta ada tanda satu gini, berarti artinya ada satu chat masuk. Nah, chat masuk. Nah, kemudian, oh suruh daftar hadir, misal peserta gitu. Maka kita akan klik yang ini. Nah, maka peserta akan mengisi daftar hadir di form ini, seperti itu. Nah, gitu. Jadi, sebenarnya tugas panitia itu adalah pertama ya melakukan pengawasan ya di Zoom ini nih. Mereka melakukan accept peserta atau mengizinkan peserta masuk, kemudian melakukan mute atau unmute di Zoom ini yang tadi seperti saya ajarkan, kemudian mengirimkan daftar hadir atau link materi di grup chat seperti ini, dan kemudian jangan lupa untuk para panitia untuk melakukan record, karena nanti recordnya itu diminta, jadi kita harus melakukan record di setiap pelatihan seperti itu. Jadi apalagi ya, kayaknya sih sudah cukup, tapi nanti jika ada perubahan teman-teman bisa tanya kepada saya apa-apa saja yang masih kurang. Seperti itu. Nah, sudah sampai sini. Tadi kita sudah memilih audio sudah, kamera sudah. Tadi sebenarnya ada satu tambahan lagi, chatting ya. Chatting ke peserta. Nah, kemudian oh iya, kita coba. Oh ini. Nah, jadi semisal peserta itu tidak menyalakan videonya nih. Kayak saya di HP ini kan, di HP saya. Nah, ini ya, ini nih, ini HP saya nih. Di Zoom itu saya tidak menyalakan kamera, ya kan? Nah ini karena gambar saya nih. Saya matiin kamera dulu deh biar nggak bingung. Nah, ini kan si pesertanya tidak menyalakan kamera nih. Kemudian kita ingin meminta dia untuk menyalakan kameranya gitu. Karena kan ini kan pelatihan dua arah, maka dua-duanya harus menyalakan kamera seperti itu. Nah, ini caranya adalah, misal ini kan pesertanya nih, saya simulasikan si Budi Maulana ini sebagai peserta. Kemudian kita klik more, kemudian kita pilih ask to start video. Nah, maka di HP peserta, nah ini HP pesertanya nih, akan muncul seperti ini. The host has asked you to start your video. Ini sama kayak kita tadi mute unmute nih, cuma bedanya yang ini video. Nah, ketika kita pilih letter, maka videonya tidak akan hidup. Namun kalau si pesertanya memilih start my video, maka kameranya akan hidup. Nah, jika kita lihat nih di halaman admin nih, di halaman host tuh, ini peserta nih ya, kameranya sudah hidup seperti itu. Nah, kayaknya sih cukup sekian ya chatting ke peserta. Oh, ditambah lagi uh, membuka video peserta ya, video atau kamera peserta. Bukan membuka sih ya, kita nggak bisa membuka, kita hanya bisa meminta itu. Nah, yang terakhir yaitu fitur untuk live meeting gitu. Jadi jika kita adalah seorang host, di end ini ada dua pilihan, end meeting for all atau live meeting. Namun kalau kita sebagai peserta, kita klik tombol end ini hanya ada live meeting saja. Coba misal di HP nih. Nah, di HP ini kalau kita pilih live, dia hanya akan ada live meeting seperti itu. Nah, jika kita sebagai host, kita kan ada dua tadi nih. Ini hati-hati nih. Semisal kita sebagai host, kemudian kita live meeting. Meeting itu akan tetap aktif. Nah, status hostnya akan pindah secara random seperti itu. Karena si hostnya meninggalkan meeting. Nah, kemudian kalau kita pilih end meeting for all, maka otomatis meeting-meeting yang ada semua ke close. Jadi meetingnya dianggap sudah selesai, roomnya ditutup seperti itu. Nah, misal kita simulasikan ya. Ini kan masih aktif nih di HP saya, room Zoom-nya juga masih aktif. Kita end meeting for all. Tek.
Nah, di HP saya sudah selesai, kemudian di komputer saya sudah selesai dan di HP saya juga udah selesai. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah merekam video ya. Tadi tuh setelah kita klik end meeting for all itu ada apa ya? Ada kayak notif untuk menyimpan video. Nah, itu makanya setelah videonya selesai, nah ini nih, tadi ada tuh sebentar garis untuk istilahnya merender kali ya, merender video. Setelah itu akan muncul seperti ini, browse for folder. Artinya kita diperintahkan untuk menyimpan eh, memilih penyimpanan videonya mau disimpan di mana nih. Nah, semisal video rekaman Zoom tadi mau saya simpan di video di sini. Kemudian saya klik OK. Nah, maka videonya sudah tersimpan nih di video. Kemudian isinya itu seperti apa? Jadi ada 3 video ya. Ini ada audio saja, ini playback. Kemudian yang ini adalah videonya. Coba kita buka ya, videonya seperti apa. Record. Nah, kemudian ini adalah rekaman video yang tadi. Di sini akan ada menunya nih, Bro. Oke. Jadi rekamannya ini mohon diamankan karena nanti rekaman dari Zoom ini kita akan kumpulkan menjadi satu ya dari setiap angkatan, karena kan angkatan pelatihan ini nanti ada banyak. Jadi semua itu harus direkam sebagai arsip bahwa kegiatannya sudah dilaksanakan. Seperti itu. Oke. Jadi sampai sini materi kita ini sudah selesai. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang salah, silakan bisa sampaikan ke saya. Misal ada materi yang belum dipahami bisa langsung ke saya. Dan jika ada kesalahan, mohon koreksinya dan mohon dimaafkan. Kiranya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.